Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai analisis permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Pertama-tama kita akan memulai dengan menganalisis mengenai permintaan. Definisi dari permintaan itu sendiri adalah banyaknya jumlah komoditi yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Faktor-faktor penentu dalam permintaan itu sendiri yang menjadi fokusnya di sini adalah faktor harga. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu adalah harga barang lain. Contohnya di sini adalah barang substitusi atau barang komplementer dari barang tersebut. Contohnya, misalnya ada pengganti daripada sumber karbohidrat yaitu beras. Penggantinya itu adalah jagung. Seperti itu. Selain itu ada barang komplementer. Contohnya mobil ya. Mobil dengan bahan bakar bensin itu biasanya lebih murah daripada mobil dengan bahan bakar solar. Selanjutnya lagi ada perbedaan pendapatan masyarakat. Jika suatu pendapatan itu meningkat, maka itu akan mempengaruhi permintaan dari suatu barang tanpa dipengaruhi dari harganya. Kemudian ada corak distribusi. Kemudian cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, serta ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kita contohkan saja saat COVID-19 terjadi di tahun 2019, Indonesia sudah mendengar berita bahwa Wuhan itu terkena wabah yang dinamakan dengan COVID. Kemudian Indonesia sendiri sudah mulai ada beberapa pedagang yang menimbun masker. Harga masker pada saat itu adalah Rp150.000 satu kotak. Baik, kita akan membahas mengenai hukum permintaan. Menurut Alfred Marshall, hukum permintaan disebut juga dengan the law of downward sloping demand. Bila harga suatu komoditi naik, maka permintaan komoditi tersebut akan turun. Sebaliknya, apabila harga komoditi tersebut turun, maka permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Yang dimaksud dengan ceteris paribus di sini adalah semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga itu dianggap konstan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dalam menggambar kurva permintaan. Pertama, kita notasikan harga atau price sebagai P. Kemudian permintaan, quantity demand sebagai QD. Kita lihat di sini, menurut hukum yang dikatakan oleh Alfred Marshall tadi bahwa ketika harga naik maka kuantitas akan turun. Ketika harga turun maka kuantitas untuk yang diminta itu akan naik. Oke, sekarang selanjutnya kita akan melihat bagaimana menggambar suatu kurva permintaan. Pertama-tama kita harus perhatikan sumbu Y-nya yaitu harga, kemudian sumbu X-nya adalah kuantitas dari quantity of demand. Sedangkan kurvanya sendiri yaitu kurva permintaan yang berwarna merah ini itu disebut dengan kurva permintaan atau demand curve. Demand curve ini sendiri berslope negatif. Slope negatif ini artinya apa? Bahwa dari atas ya, dia dari jumlah yang tinggi, lama-kelamaan dia akan mengecil seperti itu. Selanjutnya kita lihat dalam bentuk angka. Ada sebuah tabel di sini, isinya adalah harga-harga yang berlaku di suatu pasar. Kita masukkan ke dalam kurva, ya. Ke dalam kurva. Yang pertama di sini adalah harga pertama yaitu 100. Kuantitas yang diminta adalah 400. Kita masukkan ya angkanya ke dalam kurva yang sudah kita buat. Kemudian harga kedua itu meningkat menjadi 150. Kuantitas yang diminta turun menjadi 350. Selanjutnya juga dimasukkan harga naik sebesar 200, maka kuantitas yang diminta akan turun menjadi 300. Kemudian yang terakhir yaitu harga 250, kuantitas yang diminta adalah 250.
Kita gambarkan seperti ini, disesuaikan titik-titiknya ya di antara kurva permintaan. Selanjutnya lagi ada modeling permintaan ya. Persamaan permintaan di sini atau equal of demand, masing-masing dampak perubahan harga terhadap perubahan jumlah yang diminta. Kemudian fungsi permintaan atau functional of demand, yaitu keseluruhan dampak perubahan harga terhadap perubahan jumlah yang diminta. Kita tuliskan notasinya adalah QD sama dengan faktor dari P atau harga. Kemudian kita akan menentukan model fungsi persamaan linear. Di sini ada persamaan di mana QD itu adalah quantity of demand sama dengan delta QD, yaitu adalah perubahan permintaan suatu barang dibagi dengan perubahan harga dari barang tersebut dikalikan dengan notasi P dikurang dengan P1 atau harga pertama. Kemudian ditambah dengan quantity of demand di yang pertama, seperti itu. Kita contohkan di sini. Misalkan P1 sama dengan 100, QD1 sama dengan 400, dan P2 sama dengan 150, QD2 sama dengan 350. Maka fungsi permintaannya tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan tadi. QD sama dengan 350, yaitu adalah QD2 dikurang dengan QD1, yaitu 400. Dibagi dengan 150, yaitu P2 dikurang dengan P1, yaitu 100. Dikali dengan P saja, itu notasinya, jadi tidak boleh digantikan dengan apapun. Kemudian dikurang dengan 100 atau P1. Ditambah dengan 400 atau QD1. Kita lihat di sini perhitungannya sehingga didapatkan hasil QD sama dengan 500 dikurang P. Maka persamaan dari permintaan linear ini atau fungsinya itu adalah QD sama dengan 500 dikurang P. Bagaimana kalau misalnya kita mau melihat harga yang berubah? Maka tinggal masukkan saja ya, tinggal masukkan saja. Harganya berubah menjadi berapa, turun atau naik, seperti itu. Angkanya dimasukkan saja ya, nanti bisa didapatkan kuantiti dari persamaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan atau shifting demand curve. Jadi selain harga, tadi saya katakan bahwa suatu permintaan itu juga dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini yang menyebabkan shifting demand curve adalah dari pendapatan ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa pergeseran dari D1 ke D3 adalah hasil ekspansi harga dan pendapatan dalam bentuk turunnya pendapatan real. Jadi walaupun harganya turun, permintaannya itu tidak bisa naik karena pendapatan dari konsumen itu juga menurun, seperti itu. Kemudian pergeseran D1 ke D2 adalah hasil ekspansi harga dan pendapatan dalam bentuk naiknya pendapatan real. Saat harga itu turun, kemudian dari P1 menjadi P2, dan pendapatannya naik, konsumen tidak hanya meningkatkan quantity demand, tetapi bisa meningkatkan lebih banyak lagi pembeliannya, seperti itu. Oke, sejauh ini saya jelaskan secara singkat mengenai permintaan, ya, teori permintaan. Semoga bisa membantu bagi yang tidak mengikuti perkuliahan offline, ya. Nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.